Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa, memiliki kubah dengan ketinggian 3.744,8 meter dari permukaan laut. Kini tragedi meletusnya Gunung Semeru tak terhindarkan, begitu pula korban juga tak terelakkan. Mensikapi hal ini, Laskar Merah Putih Markas Cabang Tulungagung bergerak di bawah satu komando sebatas bisa bergegas Sambang Sumbangsih Minggu 11 November 2021. Berangkat dari markas sekitar jam 6 pagi di bawah koordinasi sang ketua Hendri Duyanto dengan perwakilan 10 personel anggota Laskar Merah Putih. Dengan tujuan daerah terdampak, tepatnya diantaranya Desa Supeturang, Kecamatan Pronojiwo, juga Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro cukup jauh, sehingga pun 2 unit ini Laskar Merah Putih ini pun perlu kesigapan, sarana dan prasarana mengingat perjalanan jarak tempuh yang cukup. Diperkirakan separuh perjalanan jarak tempuh pun segenap personil Laskar Merah Putih harus istirahat saat memasuki sekitar area Kota Malang. Di tengah-tengah istirahat sejenak di perjalanan, segenap anggota Laskar Merah Putih tak nampak surut dalam kelesuan atau kelelahan. Bahkan kebersamaan terangkum dalam canda bahasa. Perjalanan pun tim Laskar Merah Putih ini pun nampak diteruskan mengingat perjalanan masih cukup panjang. Kini sudah tiba mendekati di area terdampak, tepatnya di salah satu masjid Kecamatan Pronojiwo. Selepas di antara anggota melaksanakan sholat duhur kembali waktu isoma. Di saat istirahat, sholat, makan, nampaknya pun akan jadi momen sebuah lembaga dalam sebuah perjalanan. Melakukan sesuatu yang mungkin bisa dan mampu bermanfaat untuk sesama, saudara-saudara, sedulur-sedulur sebangsa setanah air. Di lokasi istirahat, sholat, makan tim Laskar Merah Putih ini pun merupakan kecamatan di Kabupaten Lumajang yang termasuk juga salah satu kecamatan lokasi bencana Gunung Semeru berada. Perjalanan kembali diteruskan hingga langsung menuju lokasi penampungan pengungsi, tepatnya di SMP 2 Pronojiwo. Inilah salah satu lokasi penampungan pengungsi korban erupsi Gunung Semeru yang ada di Kecamatan Pronojiwo, yang menampung sekurangnya 150 warga terdampak yang perlu perhatian, baik makanan maupun pakaian juga kesehatan mereka. Cabang Tulungagung sengaja kita memberikan sukarela sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan di korban Gunung Semeru. Terima kasih. Saya terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya sebagai koordinator posko SMP didampingi oleh koordinator dari pusat, ada Pak Yadin, untuk memanajemen posko di sini, entah itu dari dapur umum, posko medis, dan juga posko pengungsiannya, dan juga berupa bantuan logistik, semuanya masuk ke kita dulu sebelum ke pengungsi, biar lebih sistematis. Terima kasih dari Laskar Merah Putih Macap Tulungagung atas bantuannya, semoga berkah. Kami juga tetap semangat untuk menjalani kegiatan yang hari-hari kita lakukan. Terima kasih. Posko pengungsian di Pronojiwo terdapat dapur umum dan posko medis juga. Kira-kira ada berapa posko untuk bencana Semeru? Kalau yang
resminya setahu saya itu ada 2 Pak. Posko SMP 2 Pronojiwo dan SD 4 Supiturang. Kira-kira jarak posko dengan kejadian itu berapa kilo? Kurang lebih radius 5 km. Soalnya saran dari BMKG itu radius 5 km. Iya. Terus dengan satu koordinator satu tim ini berapa relawan? Kalau untuk saat ini relawan kita lumayan kurang. Saya pergunakan warga lokal, pemuda lokal, biar dia yang lebih tahu warga terdampak siapa. Untuk penyaluran logistik dia yang lebih tahu. Kita cuma memanage poskonya saja. Ini keputusan untuk logistik dan lain-lain itu diserahkan kepada warganya sendiri begitu. Kira-kira relawan di sini saja jumlahnya berapa? Pokoknya nggak nyampe 20 Pak, 15 boleh. 15. Terus yang mengisi di sini sejumlah berapa orang warga? 151 orang untuk sementara. Untuk sementara. Terus posko satunya juga sama? Belum tahu. Saya belum tahu info posko satunya, soalnya posko satunya saya nggak tahu ada manajemen posko apa enggak. Terus untuk sementara ini apa yang menjadi kendala sampean dalam menangani pengungsi di sini? Kalau untuk saat ini sih ini relawan aja. Kalau bisa ada SDM lah dikirim ke sini buat bantuin teman-teman warga lokal di logistik begitu. Soalnya kan relawan dari saya sendiri sama teman-teman itu fokusnya ke sekretariat. Biar yang tahu info-infonya ke sekretariat aja gitu. Terus dengar-dengar untuk logistik sudah terlalu membludak di sini. Kira-kira untuk pendengar Anda, ya? Kalau untuk logistik beberapa hari ke depan, mungkin 1 minggu ke depan, itu alhamdulillah sudah cukup. Jadi misal ada yang mau memberi bantuan lagi, mohon untuk di cross check lagi kira-kira kebutuhan warga itu apa, terus dipenuhinya sesuai dengan keinginan orang untuk membantu. Bagaimana publikasinya panitia sendiri, Pak? Kalau kita itu diinstruksikan sama koordinator posko yang namanya Pak Yadin, kita cuman warga lokal cuman menerima ini, pemuda lokal cuman menerima logistik. Nanti yang membagikan sendiri itu ada RT pengungsi. Jadi kita angkat Pak Toha itu sebagai RT pengungsi, dia yang sebagai koordinator pembagian atau pendistribusian begitu. Jadi kita nggak berhak sama sekali mengambil keputusan untuk siapa logistik ini, untuk berapa per kakak, itu bukan kewenangan kita. Kita cuma membantu mendampingi gitu. Terus kira-kira korban erupsi Semeru itu sampai hari ini berapa orang? Kalau yang meninggal itu ada 46 kalau nggak salah. 46. Dari keseluruhan. Ya. Data dari BPBD itu 46. Terus yang luka-luka? Luka-luka saya kurang tahu Pak. Ada perkiraan? Perkiraan mungkin 18 luka berat, 11 luka ringan. Terus yang luka-luka sekarang sudah ditangani ya seperti ini? Mungkin untuk info itu lebih tepatnya di posko induk Pak. Di posko induk kecamatan. Kita cuman posko pembantu di sini. Oh, berarti kita menemui dengan Bapak siapa ya? Pokoknya di sana poskonya BPBD provinsi. Soalnya kan BPBD Kabupaten Lumajang seharusnya yang handle ini. Tapi karena jalurnya yang dari Lumajang ke sini itu putus, makanya di-handle sama BPBD Kabupaten Malang sama dibantu dari BPBD yang lain gitu. Oke. Terima kasih Mas Nova ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari Minggu tanggal 12 dan 12 2021 kita dari organisasi Laskar Merah Putih Markas Cabang Tulungagung sengaja datang di korban Gunung Semeru yang di Kecamatan Pronojiwo. Kita mengerahkan kurang lebih 10 personil dengan 2 unit mobil. Bantuannya estimasi 30 dus, macam-macam berbagai keperluan, termasuk obat-obatan, pampers, celana dalam, dewasa, baik perempuan dan anak-anak, termasuk air mineral. Jadi keseluruhannya ada 30 dus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Motivasi apa teman-teman sampai dengan kondisi hujan, jalan yang cukup sulit,
kok sampai bisa bertandan ke area lokasi erosi Semeru ini? Seperti visi dan misi bahwa kita ini adalah bela negara, suatu ormas yang visinya secara global, bela negara, menjadikan komponen anak bangsa untuk mencintai NKRI dan bidang-bidangnya termasuk Tridharma, yaitu pengabdian, kerakyatan, dan solidaritas. Jadi termasuk bagian dari Tridharma adalah solidaritas, kerakyatan, kita membantu sesama yang saat ini membutuhkan bantuan kita semua. Harapan saya adalah organisasi masyarakat bukan hanya mengkritisi saja, tapi kita juga harus memberikan contoh bersosial, saling berbagi dan saling memberikan bantuan sama masyarakat yang lemah dan masyarakat yang sedang membutuhkan. Terus partisipasi LMP untuk saat ini, harapan kepada warga yang kena musibah ini apa? Harapan Laskar Merah Putih khususnya Maska Cabang Tulungagung dan keseluruhan untuk Laskar Merah Putih organisasi yang seluruh Nusantara adalah bantuan tersebut jangan dinilai dari banyaknya, tapi nilai dari yang pertama adalah ketulusan, keikhlasan, yang kedua juga kebutuhan yang saat ini sedang dibutuhkan pihak-pihak korban yang saat ini di pengungsian di sekolahan yang saat ini di depan saya adalah banyak pengungsi yang rumahnya hangus dan habis, ataupun banyak juga korban yang keluarganya meninggal. Mungkin suatu contoh yang bisa saya sampaikan, memberikan bantuan kepada sesama yang saat ini betul-betul membutuhkan dan tepat sasaran supaya bantuan tersebut bisa diterima secara langsung ke pihak korban. Terima kasih. Mas, di sana dari sini, Mas.